Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Andika Saputra, nomor 24010101434. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan presentasi ulangan tengah semester PTI saya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang klasifikasi komputer berdasarkan data yang diolah. Klasifikasi komputer itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada analog komputer, digital komputer, dan hybrid komputer. Analog komputer yang pertama. Analog komputer digunakan untuk data yang bersifat kontinu dan bukan data yang berbentuk angka, tetapi data dalam bentuk fisik, seperti misalnya arus listrik atau temperatur. Komputer analog ini digunakan untuk mengolah data kualitatif, seperti mengukur suhu di rumah sakit, mengukur kecepatan suara di rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedua ada digital komputer. Pada digital komputer, data yang diterima adalah dalam bentuk angka atau huruf. Komputer digital biasanya digunakan pada aplikasi bisnis dan aplikasi teknik. Contoh digital komputer pada kehidupan sehari-hari yaitu ada PC, HP, laptop, notebook, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada hybrid komputer. Komputer hybrid adalah kombinasi dari komputer analog dan komputer digital. Data yang diterima adalah dalam bentuk angka atau huruf dan fisik. Komputer hybrid ini memiliki beberapa kelebihan daripada analog komputer dan digital komputer. Di antaranya kecepatannya yang tinggi dan hasilnya lebih akurat. Namun penggunaan komputer hybrid ini juga memiliki beberapa kekurangan. Itu kayak penggunaannya yang lebih ribet daripada yang dua lainnya. Materi kedua ada Internet of Things. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua alat Internet of Things yang saya tahu di kehidupan nyata. Yang pertama adalah smartwatches. Bedanya smartwatches dengan jam biasa itu adalah smartwatches itu tidak hanya menampilkan waktu kayak jam biasa, namun juga bisa menampilkan aplikasi dan gimmick-gimmick seperti yang ada di handphone. Yang kedua ada VR headset, di mana VR headset itu bisa memberikan kita pengalaman interaktif dengan dunia virtual layaknya dunia asli, dunia nyata. Jadi ke materi ketiga ada jaringan komputer. Jadi berdasarkan pola operasinya, jaringan komputer bisa dibagi menjadi 2, yaitu pertama ada client server dan yang kedua ada peer to peer. Tapi di sini saya ingin menjelaskan jaringan komputer peer to peer. Jadi jaringan komputer peer-to-peer atau peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer, terhubung langsung dengan kabel crossover atau wireless atau juga dengan perantara hub atau switch. Jadi dalam peer-to-peer itu, seluruh komputer itu bisa menjadi klien ataupun server. Lain dengan jaringan client server di mana role-nya itu sudah terbagi. Jadi jaringan klien itu klien, jaringan server itu server. Kalau ini tuh keduanya itu satu komputer tuh bisa di keduanya. Jadi kelebihan dan kekurangannya peer to peer. Yang kelebihannya itu implementasi mudah dan murah, tidak perlu administrator jaringan, tidak perlu software admin khusus. Kekurangannya yang pertama tingkat keamanannya rendah, jaringan tidak terlalu besar dan tidak ada manajemen jaringan. Materi keempat ada topologi jaringan. Di topologi jaringan ini ada 5. Yang pertama ada topologi jaringan bus, topologi jaringan mesh, topologi jaringan star, topologi jaringan ring, dan topologi jaringan tree. Di presentasi hari ini saya akan menjelaskan topologi jaringan star. Jadi topologi jaringan star atau star topologi merupakan jaringan di mana semua komponennya terhubung ke hub atau pusat perangkat. Pusat perangkat ini bisa berbentuk switch atau router, di mana jaringan ini berbeda dengan jaringan topologi bus.
beberapa kelebihan dan kekurangan topologi star. Yang pertama, mudah untuk menambahkan komputer. Yang kedua, jika satu komputer jaringan rusak, maka yang lain tidak berpengaruh. Dan yang terakhir, bisa menggunakan beberapa tipe kabel. Kekurangannya, jika hub pusat gagal, seluruh jaringan gagal. Jadi kekurangannya ini mirip kayak kekurangan client server. Dimana client server tuh kalau servernya itu down, ya jaringannya semua down. Ini mirip. Yang kedua ada butuh lebih banyak kabel. Dan yang terakhir, lalu lintas data padat akan membuat jaringan lambat. Yang terakhir adalah materi format gambar. Jadi di materi format gambar ini saya akan menjelaskan 3 format gambar, yaitu pertama ada JPEG, PNG, dan GIF. JPEG atau bisa disebut Joint Photographic Expert Group adalah metode kompresi lossy yang umum digunakan untuk gambar digital, khususnya untuk gambar yang dihasilkan oleh fotografi digital. Contohnya bisa ada di samping, ada gambar kucing, tapi kalau kalian lihat lebih jelas, gambar kucing itu backgroundnya itu tidak transparan. Dia itu ada kayak style checkernya itu di belakangnya itu. Jadi itu kekurangannya JPEG, dia itu tidak bisa membuat uh, background yang transparan. Yang kedua adalah PNG. Portable Network Graphic adalah jaringan berkas gambar raster yang sangat populer di kalangan desainer web karena dapat menangani grafik dengan latar belakang transparan atau semi transparan. Jadi kalau kalian bisa lihat contohnya, gambar kucingnya ini sekarang backgroundnya itu transparan. Itu adalah kelebihan PNG dari JPEG. Kelebihannya bisa dikatakan kelebihan atau kekurangan, tapi PNG itu juga kompresinya itu lebih sedikit daripada JPEG. Jadi hasil yang dihasilkan itu lebih bagus. Namun karena hasilnya lebih bagus dan kompresinya lebih rendah, filenya itu jadi lebih berat daripada JPEG. Dan yang terakhir adalah GIF atau Graphic Interchange Format. Adalah sebuah format bekas gambar yang sering digunakan untuk membuat animasi bergerak dengan durasi pendek yang diulang secara terus-menerus. Jadi kalian bisa lihat contohnya itu ada kucing loncat-loncat tuh. Tapi kalau kalian tahu itu videonya itu atau animasinya itu hanya berdurasi 2 detik. Jadi durasi 2 detik itu diulang-ulang terus. Jadi format gambar GIF. Ya, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.